Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priya Bagus Amanullah. NIM saya 180411100039. Saya akan menjelaskan tentang tugas biomedika saya. Saya mengambil dataset dari kaggle.com serta source code-nya. Datasetnya tentang kanker paru-paru dan source code-nya prediksi kanker akurasi 100%. Datasetnya telah saya download dan ini dataset yang akan saya pakai serta source code-nya. Nah, pada sel pertama di sini ada import library yang akan digunakan seperti NumPy. Ini library Python yang berfokus pada scientific computing, memudahkan operasi komputasi tipe data numerik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lainnya. Disingkat di sini dengan NP agar mudah untuk dipanggil. Lalu ada library Pandas, yaitu library Python yang berguna untuk proses analisis data, seperti manipulasi data, persiapan data, pembersihan data. Library ini memudahkan pekerjaan dengan data terstruktur atau tabular. Langsung kita running saja sel pertama ini. Lalu pada sel kedua di sini terdapat metode yang berguna untuk membaca file CSV yang akan kita pakai. Langsung saja di sini ada library Panda yang tadi kita singkat, pd.readCSV untuk membaca file berformat CSV. Dan ini nama filenya. Langsung di running. Sudah terbaca lalu ditampilkan dengan mengeprint variable df. Ini adalah dataset yang terpakai, yang ditampilkan. Ada 59 baris dengan 7 kolom. Lalu ini untuk menampilkan pada variable df yang mana yang is null itu ditampilkan semua, yang mana yang kosong atau null. Lalu berikutnya di sini ada info. Metode info di sini untuk melihat info tentang nomor indeks beserta tipe datanya. Langsung saja di running. Terlihat di sini ada indeks 0 ada name, surname, age, smokes, area Q, alcohol, dan result. Dan ini ada tipe datanya. Lalu di sel berikutnya ada import matplotlib. Matplotlib.pyplot ini untuk mengimpor kumpulan fungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar. Misalnya membuat gambar, membuat area plot dalam gambar, menambahkan label, dan lainnya. Biasanya disingkat menjadi PLT. Lalu juga di sini mengimport seaborn, bertujuan agar visualisasi menjadi bagian penting dari pemahaman data dan eksplorasi data. Lalu di sini ada count plot. Sini untuk menampilkan tabel atau grafik yang berdasarkan jumlahnya dari result. Langsung kita running saja untuk menampilkan bentuk grafiknya. Nah, ini dia. Dari kedua kelas hampir terlihat sama. Terlihat hampir seimbang, mendekati. Lalu kita running sel berikutnya.
Nah, fungsi metode line plot ini yaitu untuk menggunakan fungsi ini untuk menampilkan garis yang menghubungkan dengan dataset pada tiap sumbunya. Misalnya di sini sumbu X, kita mengambil data age umur. Lalu pada sumbu Y kita mengambil data area Q. Nah, ini adalah garis-garis yang dihubungkan berdasarkan dataset pada tiap sumbunya. Lalu sama di bawah sini juga ada line plot juga, tapi di sini sumbunya itu age dengan alkohol untuk melihat hubungan antara umur dengan pengonsumsian alkohol. Bisa lihat di sini dari umur 40 sampai 50-an banyak sekali yang mengonsumsi alkohol. Lalu berikutnya ini yang menghubungkan sumbu ini X-nya age dengan smokes, jadi merokok. Kita lihat, bisa lihat dari sini sama seperti pengonsumsian alkohol tadi, pada umur 40-an sampai 50-an yang merokok lebih banyak pada umur segini, umur 40 sampai 50-an dibandingkan umur-umur lainnya. Lalu pada sel berikutnya ini ada metode drop. Nah, metode drop ini untuk menghapus baris atau kolom tergantung eksisnya. Nah, di sini yang dihapus itu name dan surname. Setelah di running tadi, sekarang kita lihat variabel df yang tadi, apakah sudah terhapus atau belum. Nah, terlihat di sini kolom surname dan name telah dihapus. Eksis 1 berarti dia kolom. Kalau eksis yang 0 berarti yang dihapus baris. Misalnya drop 0, 1, 2, 3, eksis 0. Nah, itu berarti baris 0, 1, 2, 3 itu dihapus. Berikutnya di sini melakukan drop berikutnya. Yang dihapus selanjutnya itu kolom result. Kolom result dihapus, maka tampilan berikutnya akan seperti ini. Maafkan saya. Variabel hasilnya itu ada pada variabel X. Maka terlihat di sini variabel X ini resultnya telah terhapus. Kenapa dilakukan pada variabel baru, variabel X? Karena agar data utamanya tidak berubah, maka menggunakan variabel tambahan. Lalu berikutnya di sini ada import lagi, yaitu dari import dari sklearn.model selection. Yang diimport yaitu train test split. Train test split itu untuk mengimplementasikan train test split dengan mudah. Apa itu train test split? Train test split adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi performa model machine learning. Langsung saja di running. Nah, berikutnya pada sel ini masih dari library yang sama, itu sklearn. Dia mengimport logistic regression.
merupakan sebuah model yang digunakan untuk melakukan prediksi apakah sesuatu bernilai benar atau salah, yaitu bernilai 1 atau 0. Lalu akurasi skor ini untuk skor akurasi dari metode yang akan dipakai. Nah, ini untuk list kosong untuk menampung nilai dari scores dan model nantinya. Lalu dilakukan logistic regression untuk menggunakan tadi fungsi dari ini. Lalu berikutnya dilakukan fit, yaitu membuat model regresi logistiknya dengan cara melakukan fitting variabel classifier ke training set, yaitu dari training set yang dipakai ini X-train dan Y-train. Lalu pada pred ini, jika sebelumnya kita menggunakan fit untuk membuat model regresinya, lalu pada predik ini melakukan memprediksi hasil dari model regresi yang telah kita buat sebelumnya. Lalu sini untuk mencari akurasi skornya. Setelah itu skornya akan di-append ke list kosong yang tadi. Langsung saja kita running. Nah, sudah selesai. Sekarang kita ingin lihat coba skornya. Langsung saja kita print skor 1. Skornya 1,0. Berikut di sini ada kita akan mengimport k-nearest neighbor classifier, yaitu melakukan klasifikasi dengan algoritma KNN, yaitu algoritma yang melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan train datasets yang diambil dari k tetangga terdekatnya. Apa itu k? K itu adalah banyaknya tetangga terdekat. Jadi tergantung berapa banyaknya tetangga terdekat yang diambil berdasarkan train datasetnya. Menggunakan algoritma KNN. Sebelumnya tadi kita menggunakan logistic regression. Langsung saja kita running. Ini juga line plotnya untuk melihat hubungan garisnya. Lalu untuk melihat skor dari penggunaan algoritma KNN tadi, kita akan nge-print di sini. Skor yang di-append adalah max list 1. Nah, kita coba print max list 1. Running, skornya 1,0 juga, sama dengan tadi logistic regression. Berikutnya kita akan menggunakan algoritma SVM, support vector machine. Lalu diimportkan library yang diperlukan. Lalu sama seperti sebelumnya tadi, kita lakukan fitting dulu, lalu akan memprediksi hasil dari model regresinya. SVM ini salah satu metode klasifikasi pada data mining yang melakukan prediksi dengan baik pada klasifikasi maupun regresi. Makanya dicoba pada source code ini untuk mencoba memprediksi dari datasetsnya. Langsung saja kita running. Nah, ini skor 2-nya langsung di-append ke list yang dibuat sebelumnya di atas tadi. Sekarang kita lihat skornya. Skor 2 ini. Skornya 1,0, sama kayak 2 tes sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada menggunakan algoritma random forest. Jadi setelah 3 sebelumnya yaitu logistic regression, KNN, dan SVM, sekarang adalah random forest. Langsung saja di running. Lalu kita print skor
1,0. Berarti keempat-empatnya tadi sama. Sekarang menggunakan matplotlib tadi, kita akan menampilkan barnya untuk membandingkan keempat algoritma tadi berdasarkan X dan Y-nya. X-nya yaitu klasifiernya tadi seperti logistic regression, KNN, SVM, dan random forest. Lalu Y-nya adalah akurasi skornya. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, skornya sama-sama 1,0, berarti keempat-empatnya sama. Akurasinya sama 1,0. Sekian penjelasan dari saya. Saya ulangi lagi, nama saya Priya Bagus Samanullah. NIM saya 180411100039. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.